Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala radiyallahu ankum wa qala radiyallahu anhu i'malil khair wa in qalla fa innahu dalilak ila manazil at-tawfiq wa la 'umdata 'ala al-'amal illa 'ala fadlil karim 'azza wa jal. Beramallah kamu amal khair, amal yang baik walaupun sedikit. Karena sesungguhnya amalul khair tersebut adalah petunjuk kamu yang akan menyampaikan ke taufik. Yang pertama di sini kita dianjurkan untuk amal khair. Walaupun sedikit tapi terus menerus. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai sama Allah itu yang paling dirutini walaupun sedikit. Kalau kita terus beramal yang khair, maka ini akan menyampaikan kita akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taufik? Taufik itu khalqu qudratil 'abdi 'ala fi'li tha'ah. Ciptaan Allah kepada hambanya untuk mampu melaksanakan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada seseorang kalau bal-balan 2 jam kuat, kalau sholat 4 rakaat tidak kuat. Kenapa? Tidak dapat taufik. Tapi ada seseorang kakinya sakit tapi sholat Masya Allah banyak ratusan rakaat. Ya, ini dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada seseorang rumahnya dekat masjid tapi nggak pernah ke masjid. Yang jauh sholatnya ada di masjid. Ini dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ini berarti Allah menghendaki keberuntungan bagi orang tersebut. Kebalikannya taufik itu adalah al-khidlan, yaitu seseorang tidak bisa berbuat taat, gampang dalam berbuat kemaksiatan. Karena itu katanya Abdullah Haddad, bi taufiqihi saral muti'u yuti'uhu wa khalafa bil khidlani kullu mufarigi. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat bisa saral muti'u, menjadi orang yang taat kepada Allah, bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seseorang tidak bisa beramal soleh kecuali dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. I'malu, katanya Nabi, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian karena semua itu dimudahkan sesuai daripada Allah menciptakannya. Man khuliqal jannah yussir lahu amalu ahli jannah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk masuk surga, Allah mudahkan dia untuk berbuat amalan-amalan ahli surga. Wa man khuliqa lin-nar, na'udzubillahi min dzalik, yussira lahu 'amalu ahli nar. Dan barang siapa yang diciptakan untuk masuk neraka, Allah mudahkan dia untuk berbuat amalan-amalan yang menyebabkan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik minal khidlan. Kemudian wala 'umdata 'alal 'amal illa 'ala fadlil karim 'azza wa jalla. Dan tidak ada sandaran atas amal kita kecuali dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan meyakini keberuntungan yang kita dapatkan itu dari amal kita. Tidak. Semua keberuntungan yang kita dapatkan itu karena sebab fadlullah wa rahmatih. Karena kemurahan Allah dan karena rahmat Allah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhula ahadun al-jannata bi'amalih. Tidak ada salah satu daripada kalian yang masuk surga karena sebab amalnya. Para sahabat tanya kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, wala ana, katanya Nabi, walaupun aku, illa ayyataghammadani la bi rahmatih, kecuali Allah meliputi aku dengan rahmatnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu walaupun semangat dalam amal solehnya, beliau beramal soleh sampai beribadah qiyamul lail hatta tawarramat qadama, sampai kakinya bengkak. Tapi beliau tetap masuk surga. Tetap Nabi Muhammad SAW menyatakan keberuntungan itu bukan dengan amal, tapi keberuntungan itu dengan fadlullah dan dengan rahmat Allah. Karena itu diceritakan ada di kitab Nasihatul Diniyah bahwa ada seseorang abid yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun. Penuh ibadah, selama 500 tahun full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari kiamat, Allah berkata, ya abdi,
Udkhulul jannah birahmati, wahai hambaku, masuklah surga dengan rahmatku. Katanya orang tersebut, ya Rabbal bi'amali, ya Allah, masukkan aku surga dengan amalku. Ya, dia beribadah penuh selama 500 tahun. Akhirnya Allah SWT merintahkan untuk dihitung nikmat mata, ya, nikmatul basar. Maka semua ibadahnya tidak sebanding dengan nikmat mata yang Allah berikan. Akhirnya diperintahkan untuk masuk neraka. Setelah itu baru dia berkata, ya Allah, masukkanlah aku surga dengan rahmatmu. Karena itu semua ibadah kita sebanyak apapun, tetap keberuntungan yang kita dapatkan adalah karena sebab fadlullah, karena sebab kemurahan Allah dan rahmat Allah. Bukan berarti terus kita tidak usah beramal. Kenapa? Semua itu dari rahmat Allah, semua itu dari fadlullah. Tidak, tetap kita beramal, harus kita beramal. Karena amal tersebut yang akan mendatangkan rahmatnya Allah. Amal tersebut yang akan mendapatkan fadlullah. Karena itu katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, beliau berkata kepada amal, bika la nasil wala budda minka. Denganmu wahai amal kita tidak sampai kepada Allah. Denganmu wahai amal kita tidak sampai kepada Allah, wala budda minka, tapi harus denganmu. Tapi harus denganmu. Maksudnya bagaimana? Yakni la nasil bil amal duna fadlillah. Ya, kita tidak sampai kepada Allah kecuali dengan kemurahan Allah. Wala budda minal amal, tapi tetap kita harus beramal. Kenapa? Imtithalan li amrillah, karena perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dalam melaksanakan taat. Ketika kita sudah beramal, maka jangan meyakini keberuntungan kita adalah dari amal kita. Semua itu dari fadlullah. Allahumma ya man wafaqa alal khair lil khair waffiqna lil khair wa inna alaih. Nah, jadi rahmah, fadl, hidayah, taufik, itu semuanya akan diberikan kepada orang yang beramal. Jadi gambarannya begini, kamu sekarang hadir majelis ini, banyak orang gak hadir majelis ini. Kenapa? Karena kamu mendapatkan taufik. Untuk mendapatkan taufik, ya kamu datang ke sini. Kamu itu beramal untuk mendapatkan rahmah, kamu beramal untuk mendapatkan kamu tadi itu taufik dan hidayah. Dengan taufik dan hidayah kamu akhirnya bisa beramal dan seterusnya begitu. Karena itu jangan sampai tinggalkan amal. Jangan sampai kamu meninggalkan amal sehingga nanti kamu akan terus beramal. Sehingga kamu itu akan terus beramal. Nah, itu kullun muyassarun lima khuliqala. Surga itu bukan berarti satu hal yang kamu beli dengan amal kamu, tidak. Tapi surga itu fadlullah. Surga itu rahmatnya Allah. Untuk mendapatkan itu kamu diperintahkan untuk beramal. Beramallah karena melaksanakan perintah Allah, maka kamu akan mendapatkan fadlullah wa rahmatih. Akan mendapatkan. Karena itu bika la nasal wala budda minka. Bukan karena sebab kamu kami ini sampai dengan rahmah, fadl, magom, wilayah, semuanya bukan karena sebab ini. Itu anugerah dari Allah. Cuma aku harus melakukan itu. Nih, tak kasih gambar. Hidup dari siapa? Siapa? Alladzi khalaqal hayah? Allah. Tapi kamu harus makan. Tapi bukan berarti kalau makan pasti hidup. Bukan berarti kalau makan pasti saya harus makan karena memang saya diperintahkan makan. Cuma hidupnya bukan karena makan, hidupnya karena mendapatkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu seharusnya kita. Sehat dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kamu itu berobat pasti sehat. Banyak berobat tambah parah. Ya enggak? Cuma kamu ditugaskan berobat.
Kamu ditugaskan berobati, laksanakan tugasnya kamu. Allah akan menganugerahkan sehat kepada kamu. Allah akan menganugerahkan sehat kepada kamu. Begitulah juga amal tadi itu bukan menjadi pasti kamu akan mendapatkan fadlullah, tetapi pasti akan kamu masuk surga, tetapi kamu harus beramal. Allah akan nanti menganugerahkan kepada kamu surga. Jadi begitu seharusnya. Jadi masa nggak paham? Bisa paham ya? Jadi bisa paham. Karena jangan mengandalkan amal, tapi harus beramal. Jangan mengandalkan. Kamu nggak berhak lagi nanti. Allah, saya sudah sholat, mana surganya? Nggak ada. Saya sudah melakukan ini, mana pahalanya? Nggak ada. Karena itu fadlullah wa rahmatih. Fadlullah wa rahmatih. Taib. At-taufiq. Khalqu qudratil abdi ala fi'li ta'at. Manusia itu mampu berbuat taat karena bantuan Allah. Berupa taufik. Tanpa bantuan Allah nggak bisa. Saya bisa baca Quran. Padahal ribuan orang nggak baca Quran. Kenapa? Karena kamu dapat bantuan Allah untuk berbuat taat. Apa? Ya berupa taufik dari itu. Ciptaan Allah berupa kemampuan bisa melakukan perbuatan taat. Ciptaan Allah berupa kemampuan kamu bisa berbuat taat. Subhanallah. Karena itu wa ma taufiqi illa. Satu kali tok itu taufik disebutkan dalam Quran itu. Yang masdar cuma satu kali tok. Itu wa ma taufiqi illa billah. Yang fi'il ada yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Karena itu nanti syukur itu sama Allah dapat taufik, ketemu taufik terus ini setiap saatnya. Ini taufik, namanya taufik ini. Jadi taufik begitu ya. Karena itu selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu nggak mungkin itu bisa jadi baik. Akan berbuat baik. Walaupun inti dalam masjid inti nggak bisa berbuat baik. Walaupun dalam Ka'bah, Abu Jahal itu ada di kota Mekah. Sering kelihatan Ka'bah, kemudian melihat Rasulullah, tapi nggak beriman. Tidak dapat taufik. Bitaufiqi saral muti'u yuti'uhu. Dengan mendapatkan taufik, orang itu bisa melakukan perbuatan taat. Karena itu syukur sama Allah kamu bisa melakukan ini, jaga, teruskan, jangan sampai ditinggal, niatkan yang baik, maka kamu akan mendapatkan fadlullah nantinya. Kamu akan mendapatkan rahmatullah nantinya. Kamu akan mendapatkan yang semuanya itu nantinya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ya Rabbi, wafiqna.